Katanya perjalanan masih jauh, tapi karena kanan kirinya pemandangan yang indah, saya tidak capek. Saya tetap semangat. Panas, nanjak. Saya tidak capek. Saya semangat. Pokoknya demi pemirsa saya semangat. Masih setengah perjalanan lagi dan masih ada nanjak-nanjak. Semangat dah. Waduh, kalau ini namanya penyiksaan banget ya. Kalau nggak udah terlanjur di sini dan pemandangannya indah, mungkin saya nyerah. Tapi Pak Sekdes saja sama teman-teman dari Desa Wates Jaya semangat, masa sih nggak semangat? Oke. Pak, ngomong-ngomong ini saya sepanjang jalan tadi ngelihat pohon-pohon kopi. Memang tersebar seperti ini atau tersentralisir, Pak? Betul Pak, jadi kalau kita ngomongin berapa luasannya perkebunan kopi di kita ini, memang kita katakanlah ini kan kawasannya berbatasan dengan Gunung Gede Pangrango ya. Ini segunung saja Pak. Segunung. Ya, nanti berbatasan dengan zona yang tradisional. Artinya akan ada zona di sana. Zona kehutanan dan zona tradisional. Nah, sepanjang zona yang bisa warga masyarakat manfaatkan itu semua tersebar kebun kopi. Dan itu bisa dipanen, bisa diambil, bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Betul sekali, karena memang warga masyarakat kita yang diberdayakan ada kerjasama dan kelompok tani hutan yang bekerjasama dengan pihak kehutanan, dalam ini Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Oh, jadi artinya ini nggak liar ya Pak? Ini ada perizinannya. Ada perizinannya. Tidak liar. Makanya ini satu kerjasama kami dari warga Desa Wates Jaya dengan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango melalui satu wadah yaitu kelompok tani hutan. Nah, ini kerjasama salah satunya pengelolaan atau pemanfaatan dari kopi itu sendiri. Semuanya sudah termanfaatkan Pak, sudah sama masyarakat itu sudah cover gitu oleh masyarakat. Betul. Jadi semuanya sudah tercover oleh masyarakat. Jadi masyarakat di situ punya ada luasan bidang garapan. Bidang garapan mulai dari 1 hektar sampai dengan 5 hektar. Mereka punya garapan tersendiri. Namun dari jenis tanamannya sama, yaitu kopi. Di atasnya pohon kopi seperti yang kita lihat bersama di depan kita ini, di bawahnya tersebar kapulaga. Kapulaga. Betul. Ini kapulaga juga sudah dibudidayakan, Pak? Betul, Pak. Ini sudah lama sekali dan memang sudah turun-temurun barangkali. Iya. Karena pohon kopi yang kita lihat, apalagi yang berdekatan langsung dengan Taman Nasional di sana, karena di sini ada 2 wilayah, Pak. Ini terdiri dari wilayah Lengkong yang kita berpijak di sini, kemudian yang pas berbatasan dengan Taman Nasional yaitu namanya Kampung Ciwalu. Nah, di sana lebih banyak lagi, katakanlah sebagai sentranya di sana, ya di Ciwalu. Sehingga kopi kita ini memang stoknya kalau tadi disampaikan di rumah produksi kita ini puluhan ton, betul. Kita masuk musim panen itu puluhan ton yang kita hasilkan. Kang Dede, puluhan ton tantangan ini dari pihak desa. Sudah terbayang nggak mau diapakan yang puluhan ton ini? Terbayang pasti, karena saya lebih melihat peluang di situ ya. Seperti yang kita lihat dari awal pintu masuk sampai sekarang, ini belum selesai ya, belum sampai ujung. Ini belum seberapa. Ini keseluruhan hamparannya kopi semua. 80% kopi, kurang lebih ya 80% kopi. Ini kalau disebut masalah, tapi untuk saya tidak ada masalah, karena ini tantangan. Masalahnya? Dan potensi ya. Masalahnya itu hanya tinggal kitanya mempersiapkan SDM dan infrastrukturnya saja. Itu sama sekali tidak menjadi hambatan. Itu justru menjadi suatu tantangan untuk kita semakin maju, bagaimana kita memanfaatkan alam kita dengan tetap mempertahankan kelestariannya. Seperti itu. Nah, pemirsa, saya ini di dekat saya ini banyak kopi-kopi yang sudah matang. Ini biasanya yang dimakan oleh luwak.
luwak dimakan, terus nanti dikeluarin. Itu jadi kopi luwak. Kalau saya makan, nggak manis, bisa nggak ya ujungnya nanti jadi kopi hos? Nggak. Oke pemirsa, seharian kita sudah jalan-jalan di kaki Gunung Gede Pangrango, dan di sebelah sana juga Gunung Salak. Kita sudah melihat potensi desa Wates Jaya ini luar biasa sekali. Dan potensi yang begitu melimpah ditangkap langsung diapresiasi oleh pemuda, masyarakat Wates Tugu Jaya dan juga pihak pemerintah, dijadikan sumber potensi untuk meningkatkan perekonomian, tahap perekonomian. Semoga ini juga bisa kita contoh di tempat-tempat yang lain dengan sumber daya alam yang berbeda. Tidak ada kata terlambat untuk memulai sesuatu. Awalnya ini juga liar begitu saja, tapi begitu tertangkap peluangnya menjadi sebuah potensi yang luar biasa dan bisa memberdayakan masyarakat dari anak muda, ibu-ibu, bapak-bapak, semuanya ya. Di tempat Anda juga akan bisa ada potensi-potensi yang lain. Terima kasih Anda sudah bareng-bareng di acara putar-putar hari ini. Biarkan saya yang capek Anda di rumah saja, tapi mudah-mudahan bisa memperbarui informasi Anda. Terima kasih.